Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami menggunakan saudara-saudara khususnya kepada seluruh orang-orang muda sehingga bisa berkumpul bersama-sama dan kita boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini dan kita boleh mengerti setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-118 dan pasalnya yang ke-119 dengan judul Pakaian dan Tabiat. Pengikut-pengikut Yesus Kristus diumpamakannya sebagai garam dunia dan terang dunia. Dengan tidak ada pengaruh yang menyelamatkan dari orang-orang Kristen, dunia ini akan binasa oleh sebab kejahatannya sendiri. Lihatlah golongan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen sebagai yang digambarkan itu, yang tidak berhati-hati dalam pakaian dan dirinya, baik pun dalam perniagaannya, sebagaimana digambarkan oleh pakaiannya, kasar, tidak ramah dan kaku dalam tingkah lakunya, hina dalam percakapannya, dan sementara itu menganggap segala keadaan yang keji ini sebagai tanda-tanda kerendahan hati dan kehidupan seorang Kristen. Apakah engkau pikir kalau kiranya juru selamat ada dalam dunia ini, dia akan tunjuk kepada mereka itu sebagai garam dunia dan terang dunia? Tidak, sekali-kali tidak. Orang-orang Kristen adalah tinggi dalam percakapannya, dan meskipun dipercayai oleh mereka itu bahwa dosalah mengangkat orang, mereka itu ramah tamah, lemah lembut, dan dermawan. Perkataan mereka itu adalah ketulusan dan kebenaran. Dan juga dengan dunia, dalam cara pakaiannya mereka itu menjauhkan segala yang dinamai berlebih-lebihan dan bersifat mempertontonkan. Tetapi pakaian mereka bersih, tidak keterlaluan, pantas dan diatur dengan baik dan cocok dengan perasaan. Hendaknya diperhatikan corak pakaian istimewa karena hal itu akan menunjukkan satu kekudusan untuk memuliakan hari Sabat yang suci dan perbaktian kepada Tuhan. Garis demarkasi di antara kelas orang yang demikian dengan dunia ini akan terlalu nyata untuk disalahpahamkan. Pengaruh orang-orang yang percaya akan berlipat ganda 10 kali kalau laki-laki dan perempuan yang menerima kebenaran yang tadinya bersikap acuh tak acuh dan lengah dalam kelakuannya akan ditinggikan dan disucikan. Dengan demikian rupa oleh kebenaran sehingga mereka memperhatikan kebersihan, peraturan dan perasaan baik dalam hal pakaian mereka. Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur dan tidaklah sekali-kali Ia berkenan dengan kekusutan, kekotoran ataupun dosa. Ya, jadi tentang pakaian dan tabiat, di mana dari pakaian kita, dari tingkah laku kita menunjukkan apakah kita sebagai pengikut Kristus, ya. Orang-orang Kristen seharusnya janganlah mengusahakan sekuat tangannya untuk membuat dirinya sebagai tontonan orang dengan berpakaian yang berbeda dari dunia ini. Akan tetapi jikalau sesuai dengan iman dan kewajibannya, pantas dengan cara mereka berpakaian serta rapi dan baik. Bagi mereka yang kurang tepatlah mode-mode yang bersifat duniawi, hendaklah mereka jangan mengubah pakaiannya supaya sesuai dengan pakaian duniawi, tetapi mereka harus menunjukkan suatu kemerdekaan yang mulia dan keberanian dalam batin hendak menjadi benar. Meski seluruh dunia berbeda paham dengan mereka, ya, kalau dunia mengadakan mode pakaian yang pantas, senang dan sehat, sesuai dengan kitab suci, hal itu tidak akan mengubah perhubungan kita kepada Tuhan ataupun kepada dunia kalau kita memakai mode pakaian serupa itu. Orang-orang Kristen haruslah mengikuti Yesus Kristus dan menyesuaikan pakaiannya kepada perkataan Tuhan. Mereka harus menghindarkan yang berlebih-lebihan. Dengan rendah hati mereka harus menuruti satu jalan yang lurus dengan tidak mempedulikan pujian atau olokan orang, dan harus berpegang teguh kepada yang benar oleh karena jasa-jasa kebenaran itu. Ya, jadi bila mana kita sudah di dalam kebenaran, ya, kita harus mempunyai prinsip yang teguh. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh mode-mode duniawi, ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, biarlah iman dan kewajiban kita pantas dengan cara kita berpakaian serta rapi dan baik, ya. Pakaian yang pantas. Kitab suci mengajarkan kesopanan dalam hal pakaian. Demikianlah juga segala orang perempuan menghiasi dirinya dengan memakai pakaian yang patut serta sopan dan siuman. 1
1 Timotius 2 ayat 9. Ini berarti melarang berlebih-lebihan dalam pakaian dengan warna yang menyolok dan perhiasan yang terlalu banyak. Suatu mode yang dimaksud hendak menarik perhatian kepada yang memakainya ataupun menimbulkan penghargaan tidak termasuk dalam pakaian sopan santun yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Pakaian kita tidak boleh yang amat mahal-mahal, bukan dengan emas atau mutiara atau pakaian yang berharga. Uang adalah satu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, bukannya untuk dibelanjakan untuk memuaskan kesombongan hati atau keinginan atau kemewahan. Dalam tangan anak-anak Tuhan, maka uang adalah makanan bagi orang-orang yang lapar dan pakaian buat orang yang telanjang, merupakan satu perlindungan bagi orang yang teraniaya, suatu jalan kesehatan kepada orang yang sakit, atau pengajaran Injil kepada orang yang miskin. Engkau dapat mengembirakan jiwa-jiwa dengan jalan menggunakan dengan penuh akal budi uang yang sekarang dibelanjakan hanyalah sebagai pameran. Ya, ingatlah hidup Kristus, pelajarilah tabiatnya dan jadilah seorang yang turut ambil bagian beserta dia dalam penyangkalan diri. Dalam dunia orang yang mengaku Kristen, cukup banyak uang yang dibelanjakan untuk membeli permata-permata dan pakaian-pakaian yang mahal dan selamanya tidak perlu. Jumlah yang cukup untuk memberi makanan semua orang yang lapar dan pakaian kepada orang yang telanjang. Mode dan sifat memamerkan pakaian ini menelan semua uang yang dapat digunakan untuk menghilangkan penderitaan orang yang miskin dan sengsara. Mereka itu merampas dari dunia ini Injil cinta juru selamat juga. Ya, jadi sangat jelas sekali ya, kitab suci mengajarkan kita kesopanan dalam hal pakaian, mengajarkan kita kesederhanaan. Kalau kita mengingat kembali ya, bagaimana Yesus berada di dunia ini. Dia begitu sederhana dalam pakaiannya, dalam sikapnya, dalam setiap kata-katanya. Ya, dia memberikan contoh yang luar biasa bagi masing-masing kita. Ya, biarlah kita juga punya penyangkalan diri, kita mempunyai pengorbanan untuk saudara-saudara kita. Ya, jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya untuk memikirkan saya dan saya, tapi biarlah kita buka mata kita. Ya, kita melihat orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan pertolongan kita. Baiklah kita lakukan dengan hati yang tulus. Kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi kita tentunya. Tetapi pakaian kita di samping pantas dan sederhana haruslah terbuat dari bahan yang berkualitas baik, warnanya pantas dan disesuaikan buat pekerjaan Tuhan. Haruslah dipilih yang tahan lama, ya, daripada hanya sifat memamerkan saja. Harus pula pakaian itu menghangatkan tubuh dan memberikan perlindungan cukup. Wanita yang berakal budi sebagaimana diterangkan dalam Amsal ya, tak takut akan musim hujan salju karena segenap isi rumahnya berpakaian-pakaian lapis 2. Amsal 31 ayat 21. Ya, jadi ini kita harus meminta hikmat dari Tuhan sehingga apa yang kita putuskan, apa yang kita ambil, biarlah itu berasal dari Kristus. Pakaian kita pun haruslah selalu bersih. Kurang bersih dalam soal pakaian adalah tidak sehat dan dengan demikian merusakkan tubuh dan jiwa. Kamulah rumah Tuhan. Kalau barang seorang membinasakan rumah Tuhan, ia pun akan dibinasakan Tuhan kelak. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 ya. Jadi pakaian kita pun harus bersih. Ya, kalau tidak bersih ya dalam soal pakaian, maka tubuh kita akan tidak sehat, akan merusak tubuh dan jiwa kita, karena kita adalah rumah Tuhan ya. Di dalam segala perkara maka pakaian itu haruslah baik dan bersih. Pertama-tama inginlah Tuhan supaya kita dalam selamat ya. Bahasa asing dibilang selamat itu sehat ya, kesehatan tubuh dan jiwa. Dan kita harus menjadi pekerja-pekerja bersama-sama dengan Dia untuk kesehatan jiwa maupun tubuh. Kedua-duanya dapat dimajukan oleh pakaian yang sehat ya. Jadi bukan hanya sederhana, bukan hanya sopan ya, bukan hanya rapi, tapi pakaian itu bersih ya,
bersih, dan pantas untuk digunakan. Maka pakaian itu harus mempunyai keelokan cantik dengan kepantasan dan kesederhanaan yang sewajarnya. Kristus telah menggambarkan kita menentang kesombongan hidup, tetapi bukannya terhadap keelokan dan kecantikannya yang sewajarnya. Dia menunjukkan segala bunga yang di ladang kepada bunga bakung yang mekar dalam kebersihannya, dan berkata, jika Salomo dengan segala kemuliaannya sekalipun tak tahu ia berperhiasan, ya, sebagaimana bunga sekuntum itu, Matius 6 ayat 29. Dan dengan benda-benda yang digambarkan Kristus mengenai keelokan yang dihargai surga, keelokan yang pantas, sederhana, bersih, yang akan membuat pakaian kita berkenan kepadanya atau kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat bunga-bunga di sekitar kita, ya, bunga itu kelihatan indah, bunga itu kelihatan bersih karena Sang Pencipta kita, dialah yang memeliharanya, dialah yang merawat. Ya, bunga-bunga liar, ya, atau rumput-rumput di ladang, ya, mereka begitu teratur, ya, mereka bertumbuh oleh karena tangan Tuhan yang turut campur. Ya, begitu pula dengan kita. Bila mana kita ingin menggambarkan sebagai pengikut Tuhan, biarlah kita mencerminkan dari cara berpakaian kita, dari cara tingkah laku kita, ya, sehingga orang lain boleh melihat, ya, terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini juga dikatakan benda-benda yang digambarkan Kristus sebagai keelokan yang dihargai di surga, ya, keelokan yang pantas, sederhana, dan bersih. Ya, inilah saatnya untuk kita melatih kehidupan kita, ya, kita menjaga kebersihan, ya, kita menjaga lingkungan kita supaya menjadi bersih, menjadi terawat. Karena bila mana kita berada di surga ada tempat yang sangat teratur, tempat yang sangat elok, tempat yang sangat bersih, sehingga pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga kita tidak kaget lagi, oleh karena kita sudah tahu, ya, kita sudah membaca, kita sudah mendengar, ya, kita sudah tahu, ya, keadaan di surga, ya, yang sudah dituliskan di Alkitab maupun buku-buku roh nubuat, ya. Biarlah pada saat ini kita sebagai pengikut Tuhan, ya, kita mengambil komitmen kita, ya, untuk terus belajar dari hari ke hari, ya, membuang tabiat-tabiat kita yang buruk, membuang karakter kita yang buruk, digantikan oleh karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi pergumulan saya pribadi, dan itulah juga yang menjadi pergumulan kita semua, karena kita ingin melihat, ya, karena kita ingin merasakan bagaimana surga itu, ya. Biarlah kita mempunyai kerinduan untuk merubah, ya, karakter kita, sehingga kita boleh sesuai dengan karakter Yesus, ya, dan terus datang kepada Tuhan, berdoa, meminta dengan sungguh-sungguh, ya. Itulah yang harus kita lakukan, ya, khususnya bagi orang-orang muda, ya. Mungkin pada saat ini ada orang-orang muda yang merasa dirinya tidak berguna, mungkin ada yang merasa dirinya capek atau lelah, ya, merasa dirinya tidak bersemangat. Tapi renungan pada saat ini mengingatkan kita kembali untuk kita bangkit dari semuanya itu, ya, dan kita ambil komitmen kita hari ini untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, ya, dengan melihat di sekitar kita apa yang harus kita lakukan, dengan meminta tuntunan Tuhan, ya. Biarlah renungan ini akan menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.